الله أكبر ولله الحمد. Di antaranya nikmat sehat walafiat, panjang umur, rasa ukhuwah Islamiyah serta keimanan yang alhamdulillah masih bisa kita rasakan bersama-sama. Sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul, berbahagia dan bersukacita untuk melaksanakan sholat Idul Adha sekaligus pemotongan hewan kurban yang insya Allah akan segera kita jalankan bersama. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan yang selalu tertanam dalam hati kita agar kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan ada sambutan dan beberapa maklumat dari Ketua DKM kita, Bapak Ustadz Haji Fargoh Musaddiq Afan. Namun sebelum beliau naik ke atas mimbar, saya akhiri pembukaan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita usahakan dan jalankan hari ini mendapat kelancaran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kepada muslimin dan muslimat Perumahan Taman Cipayung dan sekitarnya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, syukur nikmat, karena hanya dengan nikmatnya lah kita masih sama-sama menggenggam iman dan Islam dalam sanubari kita, dan juga kita sama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Semoga nikmat-nikmat yang Allah telah diberikan kepada kita semua, kita bisa maksimalkan untuk taqarrub ilallah. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan panitia Idul Kurban yang dikomandoi oleh Bapak Haji Sukiwanto. Alhamdulillah pada tahun ini 1445 Hijriah dikumpulkan sapi sebanyak 10 ekor dan kambing 22 ekor. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian insyaallah pelaksanaan penyembelihan akan diadakan kurang lebih jam 8 atau selesai dari kegiatan sholat Idul Adha ini. Untuk tahun ini ada target dari pekerjaan DKM, yakni pembangunan untuk tempat datangnya Ustadz atau rest atau tempat istirahat Ustadz pada saat datang. Nah, kita belum ada nih. Kita insya Allah tahun ini semoga tercapai maksimal bulan 12. أنصتوا
وأصيلا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Tiada kalimat yang indah untuk menghiasi lisan kita yang tidak bertulang ini selain ucapan rasa syukur kita kepada Allah, di mana pada saat yang mulia ini kita semua dapat kembali diizinkan oleh Allah, yakni berada di hari yang penuh berkah, rahmah dan maghfirah dari Allah, yakni Yauman Nahar, Idul Adha 1445 Hijriah. Semoga Idul Adha tahun ini yang kembali Allah memberikan kesempatan umur kepada kita semua, semoga kita menjadi orang-orang yang bisa mengambil bagian di hari yang penuh berkah ini dengan serantaian amal ibadah yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di Idul Adha 1445 Hijriah ini semua kita yang ketika melihat dan memandang saudara-saudara kita yang saat ini sedang berada di kota Mina untuk melaksanakan ibadah haji atau untuk melaksanakan wajib haji, yakni melontar jumrah, semoga dengan saat kita memandang melalui layar kaca atau dengan media sosial ketika berlinang air mata, semoga semua itu menunjukkan kerinduan kita. Kelak satu saat nanti Allah akan ijabah kita menjadi tamu-tamunya untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, pergi haji ke Baitillahil Haram dan berziarah ke makam baginda Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tentunya syukur kita selalu kita iringi dengan salawat dan salam kepada baginda Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbana, ya Ilahana, di pagi hari, di waktu dan saat yang penuh berkah ini ya Allah, 10 Zulhijjah 1445 Hijriah ini ya Allah, ketika lisan ini menyampaikan salam kepada kanjeng Nabi Muhammad, ketika lisan ini bersuara dengan menyampaikan salam kepada kanjeng Nabi Muhammad, maka terasa begitu tenang jiwa dan raga kami, tak terasa berlinang air mata kami ketika semua kami menyampaikan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah wa salamuhu alaik. Ya Allah, jadikan kerinduan kami saat ini ya Allah, kerinduan dan kecintaan kami saat ini kepada Nabi kami ya Allah. Yang pertama kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kami kesempatan seumur hidup kami ini ya Allah untuk bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad,
salawat dan salam di hadapan makam baginda Nabi Muhammad, dan kelak nanti di padang mahsyar ya Rabb, di saat manusia berkeluh kesah karena merasakan situasi kondisi yang tidak nyaman, jadikan kami berada di belakang bendera baginda Nabi Muhammad. Dan ketika nanti ya Rabb, kami semua Kau masukkan dengan rahmat-Mu ke dalam surga-Mu. Jangan Kau halangi pandangan mata kami untuk bisa memandang wajah baginda Nabi Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratah wa bil akhirati syafa'atah wa la tahrimna fil jinani ru'yatah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha Masjid Jami Baitur Rahim yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Zulhijjah dikenal dengan bulan perjuangan, dan tokoh sentral yang ada padanya tiada lain dan tiada bukan Abul Anbiya wal Mursalin, yakni Khalilullah, Khalilur Rahman, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Inilah bulan yang penuh dengan syarat dan perjuangan. Saudara, tokoh sentral yang pada saat ini nanti kita akan laksanakan, yakni napak tilas yang menjadikan ibadah pengorbanan, yakni seorang ayah yang sangat patuh dan taat dan penuh keteladanan serta demokrasi yang sangat tinggi, dan seorang putranya yang saleh, yakni Nabi Allah Ismail alaihi salam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semua kita memahami bahwa para nabi dan rasul memiliki sifat wajib dan tidak bersifat dengan sifat mustahil. Di antara sifat wajib itu adalah tabligh, menyampaikan apa yang menjadi wahyu yang semua bersumber dari Allah Jalla Jalaluhu. Para nabi dan para rasul tidak ada yang menyembunyikan wahyu dari Allah. Para nabi dan rasul tidak ada yang merasa, tidak ada yang namanya menyembunyikan apa-apa bentuk perintah maupun larangan, baik yang ditujukan kepada dirinya kemudian disampaikan kepada umatnya. Semua yang dari Allah disampaikan oleh para nabi dan rasul kepada umat yang saat itu menjadi medan dakwahnya. Termasuk salah satunya adalah ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendapat teguran dari Allah, "Kufi binazrik," wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu, tunaikan janjimu. Karena dahulu kala ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berkurban dengan hewan kurban yang begitu banyak, yang begitu besar, kurang lebih 1400 ekor hewan. Pada saat itu fata'ajjaban nasu wal malaikah, bukan hanya manusia yang terkagum-kagum dengan keberanian kurban yang begitu besar dipersembahkan oleh Nabi Allah Ibrahim, bahkan para malaikat pun menyanjung akan keberanian Nabi Allah Ibrahim dalam berkurban. Saudara, pada saat itu terucap dari lisan yang mulia yakni Nabi Allah Ibrahim, semua yang aku persembahkan, yang aku korbankan belum seberapa dari sekian banyak nikmat yang tidak pernah henti-hentinya Allah Ta'ala berikan kepada diriku. Wallahi law kana libnun la asbahanna, demi Allah, jangankan 1400 ekor hewan, seandai kata aku memiliki seorang putra kemudian diperintahkan oleh Allah untuk aku sembelih, maka pasti akan aku laksanakan perintah tersebut untuk menyembelih putranya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dari pernikahan dengan Siti Hajar baru dikurniai seorang putra. Ketika sang istri mengandung 1 bulan, 2 bulan sampai saat melahirkan, saat putranya berusia 1, 2, 3 tahun, saat itu Allah belum menegur seorang Nabi Allah Ibrahim akan nazar yang pernah beliau ucapkan. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Jalla Jalaluhu, Allah Ar-Rahman memberikan kesempatan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menumpahkan kasih sayang kepada sang putra yang kehadirannya sudah lama didambakan. Baru ketika sudah sangat sayang dan cintanya seorang Nabi Allah Ibrahim kepada sang putra,
falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahu fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Saudara, perintah ini didapati oleh Nabi Allah Ibrahim melalui mimpi. Kalau ada yang bertanya kenapa perintah harus melalui mimpi, saudara, para nabi, para rasul ketika mereka mendapatkan wahyu dari Allah dengan bermacam cara kehendak Allah, termasuk salah satunya adalah biru'ya fil manam, melalui mimpi. Dan mimpi seorang nabi, mimpi seorang rasul adalah mimpi yang jadi kenyataan pada ketika dia bangun dari tidurnya. Tapi saudara, pengorbanan kita belum kita tujukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Ibrahim, beliau diangkat oleh Allah, diberikan gelar Khalilullah, bukan tanpa perjuangan dan pengorbanan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian yang berat. Semuanya itu dilaksanakan oleh beliau Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka beliau disematkan oleh Allah Jalla Jalaluh, yakni dengan gelar Khalil, yakni kekasihnya. Oleh karena itu, bila semua kita yang begitu gampang dan mudah mengaku sebagai hamba Allah, kemudian pengakuan kita ingin diakui oleh Allah, maka saat ini start di 10 Zulhijjah ini buktikan dengan pengorbanan. Salah satunya diawali dengan kita berkurban dengan hewan kurban, entah dengan seekor sapi, dengan seekor kambing, dan seekor kerbau, atau juga mungkin unta. Maka saudara, maka hal yang demikian itu kita wujudkan untuk taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara, di sini Nabi Allah Ismail alaihissalam yang masih belia ketika mendengar ayahnya mendapat perintah untuk menyembelih dirinya, sedikit pun beliau tidak gentar. Karena apa? Disinilah menunjukkan kesolehan seorang Nabi Allah Ismail yang masih belia. Beliau tahu, beliau mengerti, beliau paham semua perintah Allah yang besar, yang kecil, yang berat maupun yang ringan. Tidak akan pernah ada yang membawa mudarat sedikit pun. Pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Cuma terkadang kita manusia dalam menanggapi dan menyikapi perintah Allah masih suka dengan ragu-ragu yang menyelimuti dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah leher kambing, leher sapi, leher kerbau yang kita sembelih. Maka pada saat ini aku berikan tarbiyah kepadamu. Mulai saat ini kita lepaskan, kita kubur hidup-hidup apa yang namanya nafsu hewani. Dan itulah sifat-sifat hewani, angkuh, sombong, egois, dan lain sebagainya. Maka ketika kita menyaksikan ataupun menyembelihnya, maka mulai saat ini yuk jauhkan sifat angkuh dan sombong dalam kehidupan. Kalamu man la takhfa alaihi khafiyah, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما
ومصابيح الغرار. ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله واعلموا أن الله تعالى أمركم أمرا عظيما وبدأ بنفسه تعظيما وقال تعالى جل جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبي الرحمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شفيع الأمة. اللهم ارضى عن أول من استحق من بعد للخلافة بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعن حليف المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعن من استحيت منه الملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعن أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعن الستة البررة الذين هم تمام العشرة وعمن بايع نبيك تحت الشجرة وعن السيدين الشهيدين الكريمين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعن الزهراء البتول فاطمة بنت الرسول وعن بقية الصحابة والتابعين تابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح من في صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاك صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم من أعدائك الكافرين واليهوديين والإسرائيليين. اللهم أعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وزلزل أقدامهم وفرق جمعهم. اللهم يا حفيظ احفظنا والمسلمين. اللهم يا حفيظ احفظنا والمسلمين. اللهم يا حفيظ احفظنا والمسلمين والحجاج والمعتمرين. اللهم اصحبهم السلام والعافية وردهم إلى أوطانهم سالم غانم محفوظ مرزوق بخير ولطف وعافية. اللهم ضعف حسنات المتصدقين والمحسنين بهذا المسجد بيت الرحيم. اللهم ضعف حسناتهم وكبر سيئاتهم ويسر أمورهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله